Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Santi Mahayuni dengan NIM 2114050014. Saya akan menafsirkan surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Untuk pertama kali saya akan membacakan ayat tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Akis salatu Kisamsi ila asakil laili wal Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana mas'uda wa minal laili fatahajjad bihi nabi filatalaka Aza ayyab azaka rabbuka maqamam Muhammad Mumah Mumahda Aza ayyab azaka rabbuka maqamam Muhammadan Wakul Rabbi adhali mushalsikki wa ahrijni muhraj sidi sidki waj'ali min ludunka sultana nasyira sadaqallahu azim. Baiklah, saya akan menjelaskan tafsiran ayat 78. Yang pertama, akimi artinya laksanakanlah, as-sholata artinya sholat, lidulukis samsi sejak matahari tergelincir, ila wasaqil laili sampai gelapnya malam, wa, wa qur'anal fajr dan laksanakan pula sholat subuh. Inna qur'anal fajr sungguh sholat subuh itu karena mas sudah disaksikan oleh malaikat. Ayat 79 yang pertama, minal laili dan pada sebagian malam, fatahajjad bihi lakukan sholat tahajud, nafilatal laka sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Asa ayyab asa karabuka mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu maqamam ke tempat mahmudah yang terpuji. Wakul dan katakanlah Muhammad, Rabbi ya Tuhanku, adhilni masukkan aku mudhala sidkin ke tempat masuk yang benar. Wa ahrijni dan keluarkanlah pula aku muhraja sidkin ke tempat keluar yang benar. Waja'al dan berikanlah li kepadaku ke aku min min ladunka dari sisimu sultana kekuasaan nasyiro yang dapat menolongku.
Penafsiran. Di dalam ayat ini dijelaskan tentang kewajiban pelaksanaan sholat, khususnya tentang waktu-waktu pelaksanaan sholat. Ayat ini terdapat setelah ayat-ayat menjelaskan maksud orang-orang yang dilakukan oleh orang musyrik. Posisi ini bisa ditangkap maknanya sebagai salah satu antisipasi utama untuk menghadapi asalnya orang musyrik adalah dengan mendirikan sholat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat ini disebutkan tentang waktu mendirikan sholat. Didirikan karena tergelincir matahari jadi condong dari pertengahan langit jadi condong sedikit. Ia mengandung dua makna itu bisa tergelincir bisa juga menguning. Dengan demikian ayat ini dimanai dengan waktu sholat. Ini adalah waktu sholat zuhur dan sholat maghrib. Asar sekaligus ayat ini menjelaskan tentang tiga waktu sholat sekaligus yakni zuhur segelincir, maghrib tenggelam, asar menguning. Gaza al-lailin kegelapan malam. Kasya penuh waktu itu angkasa dipenuhi kegelapan waktu sholat isya. Waktunya sholat subuh. Jadi ayat ini menjelaskan waktu sholat secara lengkap. Bacaan waktu fajar. Waktu fajar itu disaksikan oleh para malaikat. Ini termasuk sholat istimewa. Semua bacaannya jahar dan sholat yang berat bagi orang yang munafik. Ayat ini diperintahkan sholat sunnah malam yakni sholat tahajud sebagai ibadah tambahan untuk ketinggian derajat dinamakan sholat lail karena dilakukan di malam hari ketika waktu tidur. Qurtubi berpendapat sholat lail harus tidur terlebih dahulu tapi ada yang mengatakan boleh tanpa diatur terlebih dahulu seperti yang dikatakan Al-Maragi. Semua diangkat ke tempat terpuji. Ayat ini biasanya untuk harapan, tapi ketika perilakunya dikaitkan. Ayat ini biasanya untuk harapan dengan Allah bermakna pasti. Maka mama Mahmudah pertama kebangkitan yang terpuji dari kubur secara umum, yang kedua ke tempat yang terpuji. Syukur ketika telah selesai sholat wajib dan sunnah, setelah itu disuruh berdoa agar dimasukkan ke tempat yang benar dan dikeluarkan tempat keluar yang benar dan meminta untuk diberikan kekuasaan dan kekuatan yang membantu, artinya membantu mengukuhkan dirinya ke tempat yang benar. Dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa pendidikan tentang ibadah, yakni ibadah sholat di sini Allah menjelaskan tentang jenis sholat wajib dan sholat sunnah tahajud, kemudahan tentang waktu sholat yakni 5 waktu dan malam tahajud sebagian, kemudian tentang manfaat yakni derajatnya lebih tinggi, kemudian bisa tenang menghadapi masalah. Ayat ini memerintahkan agar Rasulullah SAW mendirikan sesudah matahari gelincir sampai malam dan mendirikan sholat subuh. Maksudnya ialah mendirikan sholat 5 waktu, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan subuh. Melaksanakan sholat 5 waktu, ia mengerjakan dan menunaikannya lengkap dengan rukun-rukun dan syaratnya. Terus-menerus dikerjakan sesuai dengan perintah Allah, lahiri maupun batinnya. Yang dimaksud lahiri ialah mengerjakan sholat sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan agama, sedangkan batinnya ialah mengerjakan sholat dengan penuh kekhusyukan karena merasa keagungan dan kekuasaan Allah menguasai menciptakan seluruh alam ini. Rasulullah meminta kaum muslimin menyembah Allah dalam keadaan seakan melihat Allah Subhanahu wa taala. Itulah ihsan sebagaimana sabda Rasulullah. Ihsan adalah bahwa engkau menyembah Allah setelah engkau melihatnya. Jika engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya dia melihat engkau. Riwayat Muslim dari Abu Hurairah.
Apabila seorang hamba Allah mengerjakan sholat 5 waktu, berarti ia telah mengerjakan salah satu rukun Islam sesuai hadis Nabi SAW. Islam didirikan di atas 5 syahadat bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mengerjakan sholat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Baitullah bagi yang mampu melakukan perjalanan. Riwayat Muslim dari Abdullah bin Umar. Dalam ayat ini diterangkan bahwa salat subuh itu disaksikan oleh para malaikat, maksudnya ia pada waktu subuh itu malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk bergantian tugas yang keduanya melaporkan kepada Allah bahwa orang yang bersangkutan sedang melakukan sholat ketika mereka tinggalkan sebagaimana mana diterangkan dalam hadis Nabi SAW dari Abu Hurairah bahwasanya Nabi SAW bersabda malaikat malam dan siang bergantian dalam tugasnya mereka berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asyar, maka naiklah malaikat yang menjaga pada malam hari dan Tuhan bertanya kepada mereka, padahal Allah lebih mengetahui tentang kamu, bagaimana keadaan hambaku waktu kau tinggalkan. Para malaikat, kami datang kepada mereka, mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan mereka, mereka pun dalam keadaan sholat pula. Mengenai keutamaan mengerjakan sholat subuh pada awal waktunya, Al-Rashi berkata, sesungguhnya pada waktu subuh itu, manusia menyaksikan tanda-tanda kuasa Allah dan kebesaran hikmahnya di langit dan di bumi. Pada waktu itu, sinar matahari yang terang benderang menyapu kegelapan malam. Waktu itu bangunlah orang-orang yang sedang tidur dan panca inderanya kembali bekerja setelah terlena selama mereka tidur. Adapun mengenai hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam hal ini, ia mengatakan ke hadis Laila Ibnu Sya'ad dari Syiyada dari Muhammad Ibnu Quraisy daripada Ibnu Ubaid dari Abu Darda dari Rasulullah SAW. Lalu ia menyebutkan tentang turunnya para malaikat penjaga itu, di dalamnya antara lain disebutkan bahwa Allah SWT berfirman, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku memberikan ampun baginya, dan barang siapa yang minta kepadaku, aku akan memberinya, dan barang siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenakan baginya hingga fajar terbit. Karena itulah maka dalam ini disebutkan oleh firman-Nya, dan dirikan pula salat subuh, sesungguhnya salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Allah menyaksikannya, ikuti pula para malaikat malam hari dan para malaikat siang hari. Ada tambahan ini dalam riwayat Ibnu Jarir, hanya dia sendirilah yang meriwayatkannya dan ia mempunyai syahid yang mengatakan ini terdapat dalam kitab Sunnah Abu Dawud. Eh, Kerjakan sholat fardu mulai matahari condong dari pertengahan langit sampai muncul kegelapan malam, yaitu sholat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Kerjakan pula sholat subuh yang disediakan oleh mereka. Sekian penafsiran dari surah Al-Isra ayat 78 sampai 80. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.